Selamat datang di channel Podcast Dongeng. Hari ini kita punya sebuah cerita yang menarik banget nih. Sangat menarik. Datangnya dari dunia pendidikan tinggi di Indonesia, spesifiknya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Betul, UMS. Ada sebuah tren yang kalau kita lihat di berita itu kelihatan banget. UMS ini lagi gencar-gencarnya masif sekali, menambah jumlah guru besarnya. Iya, betul. Beritanya silih berganti ya. Ada pengukuhan 5 guru besar, terus 7 sekaligus. Betul, dan ini jelas bukan kebetulan. Jadi pembahasan kita kali ini mau coba membongkar strateginya. Ada pertanyaan besar di baliknya. Kenapa ini terjadi? Dan apa artinya semua ini buat ambisi UMS? Tepat sekali. Ini bukan cuma soal angka kan? Tapi soal ide dan visi besar di belakangnya. Oke, ayo kita mulai dari gambaran besarnya. Kenapa sih kita fokus sama jumlah guru besar ini? Karena angkanya itu melonjak sangat cepat. Kita lihat datanya, dalam waktu yang relatif singkat, totalnya dari 56, terus naik jadi 59, lalu 70, sampai 71. Wow, itu lompatannya signifikan. Betul. Dan ini adalah bagian dari visi yang jauh lebih besar. Rektor UMS, Prof. Sofyan Anif, itu punya target yang sangat jelas. Apa targetnya? Menjadikan UMS sebagai leading world-class university pada tahun 2029. Wah, World Class University, itu istilah yang besar sekali. Dan profesor jadi kuncinya. Tepat. Salah satu syarat utamanya, menurut beliau, ya jumlah profesor. Targetnya itu 25% dari total dosen di UMS harus sudah jadi guru besar di tahun itu. Ambisius sekali. Dan sepertinya mereka berhasil ya sejauh ini. Betul, Prof. Dr. Bambang Setiaji dari pimpinan Pusat Muhammadiyah bahkan menyatakan kalau lonjakan ini bikin UMS jadi perguruan tinggi dengan guru besar terbanyak di antara 167 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Oke, jadi mereka sudah jadi pemimpin di jaringan mereka sendiri? Iya, dan dampaknya lebih luas dari itu. Wakil Menteri Dikdasmen, Fajarizaul Haq, sampai menyebut UMS itu mercusuar pendidikan. Mercusuar pendidikan? Ya, bukan cuma di Jawa Tengah, tapi di Indonesia. Beliau kasih data yang cukup mencengangkan. Sekitar 20% dari seluruh guru besar di Jawa Tengah itu asalnya dari UMS. 20%? Itu angka yang luar biasa. Berarti strategi internal satu universitas bisa punya pengaruh regional yang begitu besar ya? Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling seru. Punya banyak profesor itu satu hal. Tapi, apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan? Gagasan apa yang mereka bawa ke meja? Betul. Karena kalau cuma gelar kan, ya percuma. Iya kan? Look, tapi yang sederhana dan mampu membantu UMKM di sekitar kita. Nah, ini dia. Ini yang bikin saya penasaran. Di satu sisi mau jadi kelas dunia. Di sisi lain fokusnya ke UMKM. Bukannya ada sedikit ketegangan di antara dua ide ini? Justru disitulah letak keunikannya. Mereka seolah mendefinisikan ulang apa itu kelas dunia. Bukan berarti meniru Harvard, tapi menghasilkan pengetahuan berkualitas global yang relevan secara lokal. Oke. Mari kita lihat buktinya. Kita coba kelompokkan berdasarkan tema ya. Mungkin dari teknologi dulu. Boleh. Ada Prof. Dr. Insinyur Suranto yang fokusnya di technopreneurship. Oke. Beliau ini bukan cuma ngajar teori. Beliau membangun inkubator bisnis yang memadukan AI dengan kewirausahaan. Tunggu sebentar. Inkubator bisnis pakai AI. Gimana cara kerjanya? Kok kedengerannya canggih banget untuk UMKM? Justru itu inovasinya. Jadi AI ini bisa menganalisis tren pasar, memprediksi kelayakan ide bisnis mahasiswa, sampai kasih rekomendasi spesifik. Tujuannya praktis banget, mengatasi pengangguran sarjana. Jadi sebelum lulus, mereka sudah punya alat untuk menciptakan lapangan kerja, bukan cuma mencari kerja. Tepat sekali. Teknologi canggih yang diterapkan untuk masalah yang sangat membumi. Saya nangkep polanya. Ada juga Prof. Heru Supriyono, kan? Dengan teknologi Internet of Things atau IoT. Betul. Beliau mengembangkan instrumentasi dan kendali dengan IoT. Jadi misalnya, proses di pabrik bisa dipantau dari jarak jauh. Ini soal efisiensi dan keamanan. Sangat praktis. Oke, itu dari teknologi. Bagaimana dengan bidang kesehatan? Pasti ada juga inovasi yang serupa. Ada, dan ini juga sangat menyentuh. Contohnya Prof. Dr. Umi Budi Rahayu, seorang fisioterapis. Beliau menciptakan apa? Sebuah alat inovatif bernama Personal Balance Feedback, PBF.
Ini alat sederhana dan portable untuk bantu pasien pasca stroke melatih keseimbangan. Portable ya, jadi bisa dipakai di rumah? Tepat, itu kuncinya. Pasien stroke kan sering kesulitan kalau harus bolak-balik ke rumah sakit. Alat ini memberdayakan mereka untuk berlatih mandiri di rumah. Wah, ini empati yang diwujudkan jadi teknologi, keren banget. Ada juga Prof. Dr. Yuli Kusumawati. Beliau menyoroti isu yang sering terabaikan. Apa itu? Pentingnya screening kesehatan mental pada ibu hamil. Ini kan krusial banget dampaknya untuk generasi mendatang, tapi sering luput dari perhatian. Benar-benar. Lagi-lagi, fokusnya pada kesejahteraan manusia secara langsung. Kalau kita geser ke isu lingkungan dan keberlanjutan, gimana? Ada juga, misalnya Profesor Insinyur Eko Setiawan. Beliau meneliti mitigasi risiko bencana, khususnya banjir di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Oh, yang sering jadi masalah itu ya? Betul, tujuannya untuk menjaga keberlanjutan pangan bagi para petani di sana. Riset yang langsung menjawab masalah nyata di depan mata. Lalu ada Profesor Insinyur Heri Purnama juga ya, soal pengelolaan limbah. Iya, beliau menekankan konsep reduksi. Intinya, jangan sampai limbah itu mencemari lingkungan. Jadi pencegahan di hulu bukan cuma penanganan di hilir. Yang juga menarik, pendekatan ini ternyata berlaku juga di ilmu sosial dan kemanusiaan ya. Sangat terlihat. Mungkin salah satu contoh paling kuat itu dari Prof. Muhammad Solahuddin. Beliau ini satu-satunya profesor kewirausahaan syariah di Indonesia kan? Betul. Dan karyanya itu bukan sekedar menempelkan label syariah ke bisnis biasa. Beliau mengajukan kritik yang fundamental. Kritik terhadap apa? Terhadap ekosistem bisnis modern yang menurutnya sering kering dari nilai spiritual. Fokusnya hanya keuntungan, efisiensi, tanpa peduli dampak sosial. Jadi beliau menawarkan model bisnis yang intinya itu justru spiritualitas dan etika. Tepat. Bukan cuma tambahan, tapi jadi mesin penggeraknya. Ini upaya menyuntikkan kembali jiwa ke dalam kapitalisme. Wah, ini gagasan yang besar sekali. Dan ini nyambung dengan karya profesor lain yang menurut saya sangat unik. Prof. Andri Nirwana ya? Betul, menggunakan ilmu tafsir Al-Quran untuk tujuan yang sangat modern. Ini contoh luar biasa bagaimana UMS mendorong batas keilmuan. Secara tradisional, ilmu tafsir itu kan untuk memahami teks suci. Iya. Tapi Prof. Andri membawanya keluar dari lingkup itu. Beliau memposisikannya sebagai alat analisis sosial untuk memperkuat etika publik dan dialog kebangsaan. Jadi, di tengah masyarakat yang terpolarisasi, beliau menawarkan Al-Quran sebagai sumber kearifan publik. Persis, sebuah lompatan intelektual yang sangat berani. Oke. Mari kita berhenti sejenak. Kita coba hubungkan titik-titiknya. Ada AI untuk wirausaha, alat fisioterapi portable, bisnis berbasis spiritual, tafsir untuk etika bangsa, pendidikan inklusif dari Prof. Minsih. Ini bukan lagi kumpulan inovasi acak. Bukan. Ada sebuah DNA yang sama di dalamnya. Ada filosofi yang koheren di sini. Tepat sekali. Sekarang kita bisa lihat gambaran utuhnya. Apa yang diamati oleh Prof. Bambang Setiaji itu adalah pola yang disengaja. Integrasi antara keilmuan umum dengan nilai-nilai Islam. Itu dia benang merahnya. Ini bukan riset untuk riset. Ini riset yang digerakkan oleh sebuah misi. Teknologi harus memberdayakan. Ilmu kesehatan harus memanusiakan, ekonomi harus beretika. Jadi ketika UMS bilang world class, yang mereka maksud bukan cuma kualitas risetnya yang setara dunia, Bukan cuma itu. tapi juga kontribusi unik yang bisa mereka tawarkan kepada dunia. Dan kontribusi itu adalah model pengetahuan yang tidak memisahkan antara akal dan iman, begitu ya? Persis. UMS sepertinya sedang secara sadar membangun sebuah tradisi intelektual yang khas. Mereka tidak mau hanya jadi konsumen ilmu dari Barat. Mereka ingin jadi produsen. Produsen ilmu pengetahuan yang punya karakter sendiri, yang berakar pada nilai keislaman dan keindonesiaan, tapi mampu menjawab tantangan global. Ini proyek pembangunan identitas yang dieksekusi lewat pengukuhan para guru besar ini. Ini studi kasus yang menarik sekali. Bagaimana sebuah universitas tidak hanya mengejar peringkat, tapi secara sadar merancang jiwanya, karakternya. Benar. Dan ini adalah pertaruhan jangka panjang. Apakah model ini akan berhasil membawa mereka ke jajaran universitas top dunia versi lembaga pemeringkat global? Mungkin. Tapi yang lebih penting, sepertinya mereka sudah berhasil membangun institusi yang tahu persis siapa dirinya. Dan tahu apa kontribusi unik yang ingin diberikannya pada masyarakat. Betul. Jadi kalau kita simpulkan, lonjakan jumlah guru besar di UMS ini bukan sekedar pencapaian angka. Jauh dari itu. Ini adalah manifestasi dari sebuah strategi komprehensif
untuk meningkatkan mutu, meraih reputasi, dan yang paling penting menghasilkan inovasi yang berakar pada nilai dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting untuk kita renungkan bersama. Apa itu? Dan penekan UMS yang begitu kuat pada riset yang berdampak langsung pada masyarakat dan UMKM, ini memaksa kita untuk bertanya kembali. Apa sih sebenarnya tolok ukur kesuksesan sebuah universitas di zaman sekarang? Apakah peringkatnya di level global yang seringkali metriknya abstrak? Atau kemampuannya untuk secara nyata mengangkat dan memberdayakan masyarakat yang ada persis di luar gerbang kampusnya? Ini pertanyaan tentang jiwa pendidikan tinggi itu sendiri. Sebuah pertanyaan yang dalam dan patut kita pikirkan bersama. Untuk mendukung channel podcast Dongeng ini supaya lebih berkembang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Kira-kira selanjutnya kita mau bahas apa lagi? Silakan tulis ide Anda di kolom komentar.